Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Jumela Sari dari kelas 12 IPS 2. Nomor absen saya 31. Mata pelajaran Sejarah Peminatan, Guru Pembimbing Ibu Dian Handayani, SPD, MPD. Pemberontakan di Kaukasus Utara. Pemberontakan di Kaukasus Utara adalah sebuah konflik bersenjata tingkat rendah antara Rusia dan para militan yang berasosiasi dengan keamiran Kaukasus. Pemberontakan tersebut terjadi di Rusia Utara, terutama di Chechnya. Latar belakang terjadinya pemberontakan di Kaukasus Utara terjadi karena sejumlah faktor kompleks, termasuk ketegangan etnis, politik, dan agama antara berbagai kelompok di wilayah tersebut. Beberapa faktor utama meliputi klaim atas wilayah, perbedaan budaya, agama, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Konflik juga bisa dipicu oleh faktor ekonomi, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan politik di tingkat regional atau nasional. Pada akhir tahun 1959, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer, polisi, dan pasukan keamanan untuk memasuki wilayah Chechnya yang memisahkan diri. Pada awal tahun 2000, kekuatan-kekuatan ini menduduki sebagian besar wilayah pertempuran tingkat tinggi berlanjut selama beberapa tahun berikutnya dan mengakibatkan ribuan korban di pihak Rusia dan Chechnya, serta ratusan ribu pengungsi pada tahun 2005. Pemimpin pemberontak Chechnya, Abdul Halim Sadullayev, memutuskan pembentukan Front Kaukasus melawan Rusia di kalangan umat Islam di Kaukasus Utara dalam upaya untuk memperluas konflik Chechnya dengan Rusia. Serangan teroris di Kaukasus Utara tampaknya meningkat secara substansial pada tahun 2007 sampai 2010. Pada musim panas tahun 2009, lebih dari 442 orang tewas dalam kekerasan di Kaukasus Utara hanya dalam waktu 4 bulan dibandingkan dengan hanya 150 kematian dilaporkan sepanjang tahun 2008. Sepanjang tahun 2009, menurut angka resmi yang dikeluarkan oleh Rusia, pemerintah, 235 personel Kementerian Dalam Negeri tewas dan 686 luka-luka, sementara lebih dari 541 orang yang diduga pejuang dan pendukung mereka terbunuh dan lebih dari 600 ditahan. Tingkat peningkatan insiden teroris berkurang pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2008 sampai 2009. Namun tingkat korban sipil meningkat secara substansial di seluruh Kaukasus Utara pada tahun 2010 dan peningkatan jumlah insiden teroris terjadi di luar Chechnya. Pemberontakan di Kaukasus Utara berlangsung selama beberapa dekade dan belum sepenuhnya berakhir. Meskipun intensitas konflik bisa berfluktuasi dari waktu ke waktu, ketegangan antara kelompok separatis dan pemerintah Rusia masih ada. Meskipun beberapa upaya rekonsiliasi dan negosiasi telah dilakukan, konflik ini belum sepenuhnya terselesaikan dan masih mempengaruhi stabilitas di wilayah Kaukasus Utara. Dampak pemberontakan di Kaukasus Utara ini: 1. Kehilangan nyawa. 2. Kerusakan infrastruktur. 3. Dislokasi penduduk. 4.
ketegangan etnis dan agama. 5. Gangguan terhadap ekonomi. 6. Pengaruh geopolitik. 7. Radikalisasi. 8. Pengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Dengan demikian, dampak peristiwa pemberontakan di Kaukasus Utara tidak hanya terbatas pada wilayah itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas secara nasional dan internasional. Prajurit dari Resimen Operasional ke-94 dari Pasukan Pertahanan Terpisah ke-46 Kaukasus Utara VNG Rusia pergi ke zona operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 22 Januari 2024. Ini bukan pengerahan personil militer resimen ke zona tempur yang pertama. Sejak hari pertama Distrik Militer Utara, mereka mengambil bagian aktif di dalamnya, memenuhi tugas militer mereka dengan hormat. Para prajurit bertekad untuk menekan perlawanan Ukraina di wilayah Donbas, untuk membebaskan semua tanah yang direbut secara keji dari musuh. Untungnya, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, jajaran resimen dilengkapi dengan prajurit yang efektif yang telah berulang kali membuktikan komitmen mereka terhadap Rusia.